Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, rumah reot berdinding papan berdiri di tepi jalan berdebu. Rumah itu terlihat rapuh. Atap sengnya berkarat dan bocor bila hujan deras datang. Disitulah seorang gadis bernama Alia tinggal bersama adiknya, Raffi, yang baru berusia 10 tahun. Sejak ibunya meninggal setahun lalu, Alia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia baru berusia 20 tahun, namun beban hidup yang dipikul seakan membuat bahunya jauh lebih tua dari usianya. Pagi itu, suara ayam berkokok bercampur dengan derit pintu kayu tua. Alia keluar dengan bakul kecil berisi kue-kue sederhana yang ia buat semalam. Raffi duduk di kursi bambu, masih mengantuk, sambil mengikat tali sepatunya yang mulai usang. "Raffi, cepat makan sarapannya. Kakak mau titip kue di warung Bulina. Nanti kamu langsung berangkat sekolah, ya?" ucap Alia sambil menyodorkan sepiring singkong rebus. Raffi mengangguk, meski wajahnya muram. "Kak, kalau aku ikut bantu jualan, sekolahnya gimana?" tanyanya polos. Alia tersenyum lembut, meski hatinya perih. "Tugas kamu sekarang cuma belajar. Biar kakak yang cari uang. Kalau kamu pintar, nanti kita bisa keluar dari rumah ini. Kamu janji kan mau jadi orang sukses?" Anak itu menunduk lalu memeluk kakaknya. "Iya, Kak, aku janji." Setelah melepas Raffi ke sekolah, Alia berjalan ke warung kecil untuk menitipkan kue. Lalu ia melanjutkan pekerjaan lain, mencuci baju tetangga, menyapu halaman orang, bahkan membantu membersihkan rumah siapa saja yang membutuhkan tenaga dengan upah seikhlasnya. Sepanjang jalan, beberapa tetangga memandangnya dengan iba. "Kasihan Alia, masih muda sudah jadi tulang punggung keluarga," bisik seorang ibu-ibu. "Dia gadis baik, selalu ramah walau hidupnya susah," timpal yang lain. Namun, tak sedikit juga yang mencibir. "Anak miskin itu ya nasibnya begitu. Mana mungkin bisa mengubah hidup," kata seorang lelaki yang duduk di warung. Alia mendengar, tapi hanya menunduk. Ia memilih diam, karena hatinya sudah terbiasa dengan ucapan yang meremehkan. Menjelang sore, tubuhnya terasa lelah. Tangan kecilnya memerah karena cucian. Tapi sesampainya di rumah, ia masih sempat memasak nasi untuk Raffi. Sambil menyiangi sayur, ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. "Ibu," Alia rindu sekali. Rasanya berat sekali tanpa ibu. Tapi Alia janji, Alia nggak akan menyerah. "Aku harus jaga Raffi." Suaranya serak menahan tangis. Malam itu, setelah Raffi tertidur pulas, Alia duduk di teras rumah yang diterangi lampu minyak kecil. Angin malam menusuk kulit, tapi ia tetap menatap langit penuh bintang. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku nggak minta kaya, aku cuma minta kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh. Aku ingin adikku tetap sekolah. Kalau aku harus susah demi dia, aku rela." Air matanya menetes, membasahi pipi yang pucat. Di balik segala kesederhanaan dan kesedihannya, ada semangat yang tidak pernah padam. Alia percaya, sekecil apapun langkahnya hari ini, suatu saat akan membawa perubahan. Dan tanpa ia sadari, doa-doa yang ia panjatkan malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang kelak akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah nasibnya secara tak terduga. Berbeda jauh dari kampung sederhana tempat Alia tinggal, di pusat kota berdiri sebuah rumah megah bagaikan istana. Dindingnya tinggi menjulang, gerbang besi berukir indah, dan halaman luas dihiasi taman bunga serta air mancur yang masih mengalir tenang. Namun, meski tampak indah dari luar, rumah itu menyimpan kesunyian yang menusuk hati. Rumah itu milik Ardian Wijaya, seorang pengusaha sukses berusia 35 tahun. Ia dikenal sebagai milioner muda yang cerdas dan ambisius. Namun 1 tahun lalu, kecelakaan mobil mengubah segalanya. Sejak hari itu, Ardian terbaring koma, tak pernah membuka mata.
Di dalam kamar utama yang luas dengan jendela besar dan tirai mewah, tubuh Ardian terbujur di atas ranjang khusus rumah sakit. Selang oksigen terpasang di hidungnya, jarum infus menempel di lengannya, dan suara alat pemantau jantung berbunyi monoton. Bip bip bip. Seorang pengurus rumah bernama Pak Harun, pria parubaya berambut mulai memutih, duduk di kursi samping ranjang. Ia menghela napas panjang. "Tuan muda, kapan engkau bangun? Rumah ini sunyi tanpamu." "Perusahaan masih berdiri, tapi semua terasa kosong," ucapnya lirih. "Dulu rumah ini ramai. Banyak tamu bisnis datang, pesta keluarga diadakan, dan suara tawa sering terdengar dari ruang tamu. Namun kini, semua sepi. Para dokter yang pernah didatangkan dari luar negeri pun menyerah. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Keluarga harus siap menerima kenyataan," kata seorang dokter setahun lalu. Kata-kata itu terngiang jelas di kepala Pak Harun. Sejak itu, satu persatu perawat yang disewa untuk merawat Ardian mundur. Ada yang mengaku takut, ada yang lelah karena pasien tak kunjung membaik, dan ada pula yang hanya ingin bayaran besar. Kini tinggal Pak Harun yang masih setia menjaga rumah itu, meski usianya sudah renta. Suatu sore, adik perempuan Ardian, Clara Wijaya, datang menjenguk. Ia wanita elegan dengan pakaian mahal, namun wajahnya dingin. Clara menatap kakaknya yang terbaring lemah. "Harun, sampai kapan kau pikir Kak Ardian akan bertahan? Sudah setahun, tak ada tanda-tanda dia akan sadar," ucapnya dengan nada getir. Pak Harun menunduk. "Nona Clara, selagi Tuhan belum mengambil nyawa Tuan Ardian, saya percaya masih ada harapan. Tuan muda ini orang baik. Tuhan pasti punya rencana." Clara menghela napas panjang. "Aku lelah. Harun, perusahaan membutuhkan pemimpin. Semua orang menunggu keputusan. Tapi lihatlah dia, bahkan membuka mata pun tidak bisa." Ia menutup wajah dengan tangan, seolah berusaha menahan air mata. Hening kembali menyelimuti kamar itu. Hanya bunyi mesin medis yang terdengar. Rumah besar itu, dengan segala kemewahannya, justru terasa seperti penjara. Dingin, kosong, dan tanpa kehidupan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Pak Harun membersihkan kamar, mengganti kain basah di kening majikannya, dan berdoa diam-diam setiap malam. Namun, ia tahu, dirinya tak bisa melakukan semuanya seorang diri. Suatu malam, ia berdiri di halaman, menatap gerbang yang tertutup rapat. "Aku butuh seseorang yang bisa membantuku menjaga rumah ini. Tapi siapa yang mau? Tak ada yang tahan di sini," gumamnya. Takdir seakan menjawab doa itu. Keesokan harinya, seorang tetangga Pak Harun menyebut ada gadis muda di kampung yang sedang mencari pekerjaan apapun demi bisa bertahan hidup. Gadis itu sederhana, miskin, tapi dikenal pekerja keras dan berhati baik. Namanya Alia. Mendengar itu, hati Pak Harun bergetar. Mungkin, dialah orang yang dikirim Tuhan untuk membantu. Dan tanpa disadari oleh siapapun, langkah kecil itulah yang akan menjadi awal dari perubahan besar. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukan dunia sederhana Alia dengan rumah mewah yang sunyi ini, sekaligus dengan pria yang selama ini tertidur dalam koma panjang. Hari itu matahari bersinar terik, namun hati Alia justru terasa mendung. Setelah menitipkan kue di warung dan mencuci baju beberapa tetangga, ia pulang dengan tubuh lelah. Uang yang ia dapat tak seberapa, bahkan kadang tak cukup untuk membeli beras. Ketika duduk di teras rumah reotnya, seorang tetangga tua bernama Bulina datang menghampiri. "Alia, nak, kau masih mencari pekerjaan tambahan?" tanyanya. Alia mengangguk lemah. "Iya, Bu. Apapun, yang penting halal. Raffi butuh biaya sekolah." Bulina tersenyum samar. "Kebetulan, aku dengar Pak Harun, pengurus rumah seorang milioner di kota, sedang mencari pembantu baru. Katanya rumah itu sepi sejak tuannya koma. Kalau kau mau, aku bisa perkenalkan." Alia terkejut. "Rumah milioner? Ah, Bu, saya ini hanya gadis kampung. Apa pantas?" "Tentu pantas, Nak. Yang penting hatimu baik. Cobalah, siapa tahu rezeki."
ujar Bulina menepuk bahu Alia. Malam itu Alia termenung. Ia menatap wajah adiknya yang tertidur pulas. Ya Allah, jika ini jalan rezeki kami, mudahkanlah, bisiknya lirih. Keesokan harinya, Alia mengikuti Bulina menuju rumah besar itu. Saat gerbang besi terbuka, matanya terbelalak. Ia seakan masuk ke dunia lain. Taman luas dengan bunga berwarna-warni, air mancur yang berkilau terkena cahaya matahari, dan bangunan megah dengan dinding putih menjulang. Subhanallah, seperti istana, gumamnya. Pak Harun yang berusia paruh baya menyambut mereka. Senyumnya ramah, meski matanya menyimpan kesedihan. Jadi ini Alia yang Bulina ceritakan? Tanyanya. Iya, Pak. Dia gadis baik, pekerja keras. Saya yakin dia bisa membantu, jawab Bulina. Pak Harun mengangguk, lalu menatap Alia. Nak, pekerjaan di sini tidak mudah. Tugasmu membersihkan rumah, membantu menyiapkan makanan sederhana, dan menjaga tuan muda kami. Tapi jangan takut, dia tidak berbahaya, hanya terbaring koma. Alia menelan ludah. Koma? Iya, sudah setahun lebih. Semua dokter menyerah. Kami hanya bisa menunggu keajaiban. Pak Harun kemudian mengajak Alia masuk ke kamar utama. Begitu pintu dibuka, langkah Alia terhenti. Di hadapannya, seorang pria tampan berusia sekitar 35 tahun terbaring lemah dengan wajah pucat. Selang oksigen terpasang di hidungnya, tangannya terhubung dengan infus, namun parasnya tetap tampak berwibawa. Alia menunduk hormat, meski tahu pria itu tak akan menjawab. Assalamualaikum, Tuan, bisiknya lirih. Pak Harun tersenyum kecil melihat sikap sopan Alia. Namanya Ardian Wijaya, seorang milioner, pemimpin besar. Tapi sekarang, hanya bisa diam di ranjang ini. Alia mendekat, mengusap debu tipis di meja samping ranjang. Ada rasa iba menyeruak di hatinya. Ia tak menyangka, di balik rumah semegah ini, ada kesepian dan penderitaan begitu besar. Pak, kalau boleh saya tahu, tak ada keluarga lain yang menjaga beliau? Tanya Alia hati-hati. Pak Harun menghela napas. Ada, tapi sibuk dengan urusan masing-masing. Rumah ini hanya menyisakan kesunyian. Mungkin kau akan sering merasa sepi di sini. Alia menggenggam erat ujung kerudungnya. Saya terbiasa dengan kesepian, Pak. Asal bisa bekerja halal, saya akan bertahan. Pak Harun menepuk bahunya lembut. Kau gadis yang kuat, Alia. Semoga kehadiranmu membawa cahaya di rumah ini. Hari pertama bekerja, Alia membersihkan kamar dengan penuh telaten. Ia mengganti kain basah di kening Ardian, mengelap debu, merapikan selimut, dan berbicara lirih meski tahu pria itu tak mendengar. Tuan Ardian, saya Alia. Mulai hari ini, saya akan membantu merawatmu. Entah Bapak bisa dengar atau tidak, tapi saya akan coba setia menemani. Saat itu, entah kebetulan atau pertanda, tangan Ardian yang lemah sedikit bergerak. Alia terperanjat, matanya melebar. Pak Harun, tangannya bergerak. Serunya, Pak Harun segera mendekat. Tapi setelah diperhatikan, gerakan itu berhenti. Itu hanya refleks otot. Nak, jangan terlalu berharap, katanya pelan. Namun Alia menatap wajah pucat Ardian lebih lama. Hatinya bergetar, seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan pria itu meski hanya lewat diamnya. Di sanalah benih sebuah ikatan mulai tumbuh. Pertemuan tak disangka antara gadis miskin dan milioner koma itu akan menjadi awal dari kisah panjang penuh air mata, harapan, dan keajaiban. Malam itu hujan turun deras. Rintik air menghantam atap seng rumah Alia, menimbulkan bunyi tik, 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 yang mengiringi kesendiriannya. Setelah seharian bekerja di rumah megah milik Ardian, ia pulang dengan tubuh lelah, namun pikirannya justru tak bisa tenang. Wajah pucat pria itu selalu terbayang. Tatapannya kosong, tubuhnya kaku. Namun Alia merasa seakan ada sesuatu yang masih hidup dalam dirinya. Kenapa aku merasa dia sebenarnya mendengar? Batinnya. Malam semakin larut. Raffi sudah terlelap di tikar kecil. Alia duduk di samping jendela,
menatap derasnya hujan. Tak terasa air mata menetes. Ia merindukan ibunya. Dalam keheningan, ia teringat sebuah kenangan lama. Saat ia kecil, ibunya sering mengajarinya pijatan sederhana untuk menyembuhkan sakit kepala atau pegal-pegal. Ini namanya totok punggung, Alia, kata ibunya dulu, sembari menekan titik-titik tertentu di punggung kecil Alia. Untuk apa, Bu? Tanya Alia polos. Untuk melancarkan peredaran darah. Nak, kadang, orang sakit bukan hanya butuh obat, tapi juga sentuhan penuh kasih sayang. Ingat, setiap pijatanmu harus disertai doa. Kenangan itu membuat dada Alia terasa hangat sekaligus perih. Ia menutup mata, dan dalam mimpinya, ibunya hadir. Wajah teduh itu tersenyum, seakan menenangkan kegelisahannya. Alia, jangan ragu, gunakan ilmu kecil yang ibu wariskan. Kau bisa menolong orang lain dengan itu, bisik ibunya dalam mimpi. Alia terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap Raffi yang masih tidur, lalu menatap langit-langit. Apa itu? Petunjuk, Bu? Gumamnya. Keesokan harinya di rumah besar itu, Alia kembali duduk di samping ranjang Ardian. Ia mengusap lembut tangan pria itu. Tuan Ardian, entah kenapa saya merasa Bapak masih berjuang. Mungkin Bapak bisa dengar saya. Kalau benar, tolong jangan menyerah, katanya lirih. Ia teringat mimpi semalam. Ragu-ragu, tangannya bergerak ke arah punggung Ardian. Ia membuka perlahan kancing piyama pria itu, hanya sampai bagian atas, lalu menempelkan telapak tangannya di sana. Bismillah, ya Allah, jika ini bermanfaat, jadikanlah. Jika tidak, lindungi aku dari kesalahan. Doanya. Dengan penuh hati-hati, ia mulai menekan titik-titik tertentu, seperti yang pernah diajarkan ibunya dulu. Tekanan itu ringan, namun penuh ketulusan. Alia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi ia yakin kasih sayang bisa menembus hal yang tak terlihat. Beberapa menit berlalu, tak ada perubahan. Alia menarik napas panjang, menahan kecewa. Mungkin aku hanya terlalu berharap, bisiknya. Namun anehnya, meski tak ada reaksi, ia merasakan ketenangan saat melakukannya. Sejak hari itu, Alia menjadikan totok punggung sebagai rutinitas. Setiap sore, setelah membersihkan kamar dan mengganti kain basah, ia duduk di samping Ardian dan menekan titik-titik itu dengan sabar. Kadang sambil melantunkan doa, kadang ia bercerita tentang kehidupannya. Raffi minggu depan ujian, Tuan. Saya ingin dia tetap semangat belajar meski kami miskin. Atap rumah saya bocor lagi semalam. Tapi saya tak apa. Yang penting adik saya tidur nyenyak. Kalau ibu saya masih hidup, mungkin beliau akan tersenyum melihat saya di sini. Suara Alia lembut, seperti seorang sahabat yang sedang curhat. Ia tidak tahu, di balik kelopak mata yang tertutup itu, jiwa Ardian perlahan merespon. Beberapa hari kemudian, saat Alia selesai melakukan totok, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jemari Ardian tampak bergerak sangat pelan, seolah berusaha menggenggam. Alia terkejut, matanya membelalak. Pak Harun, tangannya. Saya lihat dia bergerak. Pak Harun segera masuk. Ia memperhatikan dengan seksama, namun gerakan itu berhenti. Itu hanya refleks otot. Alia, jangan terlalu berharap, katanya pelan. Namun Alia tak bisa menepis perasaan di hatinya. Ia yakin itu bukan sekadar refleks. Ia merasakan sendiri bahwa ada sesuatu yang berubah, sekecil apapun itu. Malamnya, sebelum pulang, Alia kembali menatap wajah Ardian. Saya tidak tahu apakah benar, tapi saya percaya Bapak masih berjuang. Saya akan tetap di sini. Saya akan terus mencoba, dengan ilmu kecil yang ibu wariskan pada saya. Di ruang yang sunyi itu, Alia menundukkan kepala dan berdoa. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah awal dari sebuah keajaiban besar. Keajaiban yang akan mengubah hidupnya, dan juga hidup pria milioner yang masih terlelap dalam koma panjang. Malam itu, hujan deras turun mengguyur kota. Suara rintiknya berpadu dengan suara petir yang sesekali menyambar, membuat suasana di dalam kamar besar itu semakin terasa mencekam.
Aulia duduk di tepi ranjang besar, memandangi tubuh tak berdaya Ardan yang masih terbaring koma. Mesin-mesin medis berdengung pelan. Jarum infus menyalurkan cairan, dan oksigen terpasang di hidung sang milioner. Semua terlihat begitu dingin, seakan hidup Ardan hanya ditopang oleh teknologi. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Aulia yang biasanya hanya membersihkan ruangan atau merapikan sprei, merasa dorongan kuat di dalam hatinya. Kata-kata ibunya kembali terngiang, tentang warisan doa dan ilmu totok punggung yang mampu mengalirkan energi kehidupan. Ia menatap Ardan dengan ragu, lalu menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangannya sendiri. "Pak, saya ini siapa? Hanya gadis miskin yang numpang kerja di rumah Bapak. Tapi hati saya bilang, Bapak masih bisa kembali. Bapak pasti bisa mendengar," bisiknya. Suaranya bergetar di antara tangis yang tertahan. Dengan hati-hati, ia membuka kancing baju pasien yang dikenakan Ardan. Tangannya gemetar saat menyingkap punggung sang milioner. Lalu, dengan teknik sederhana yang diwariskan almarhumah ibunya, Aulia mulai menotok pelan beberapa titik. Tekanannya tidak kuat, tapi penuh keyakinan dan doa. Setiap sentuhan jarinya disertai doa lirih. "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, sembuhkanlah dia. Jangan biarkan hidupnya berakhir tanpa harapan. Jadikan tangan hamba yang hina ini sebagai perantara kasih MU." Tak terasa, air matanya jatuh lagi, menetes di punggung Ardan. Aulia buru-buru mengusapnya, takut dianggap lancang jika ada yang tahu. Namun ia terus melanjutkan totok itu, hingga jari-jarinya mulai terasa pegal. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Tubuh Ardan sedikit bergerak. Jarinya bergetar pelan. Aulia terkejut, hampir menjatuhkan tangannya. "Pak, Bapak dengar saya?" tanyanya dengan suara terbata. Tak ada jawaban, tapi gerakan halus itu nyata. Jantung Aulia berdegup kencang. Ia menatap wajah Ardan yang pucat. Untuk pertama kalinya setelah setahun koma, ada perubahan kecil yang hanya ia saksikan. Namun bersamaan dengan itu, air mata kembali jatuh, kali ini karena rasa haru. "Apa benar doa saya sampai pada Bapak?" gumamnya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar berderit. Bu Ratih, pengurus rumah tangga senior, masuk membawa segelas air. Ia melihat mata Aulia sembab dan langsung mengerutkan dahi. "Kamu nangis, Aulia?" tanyanya curiga. Aulia buru-buru mengusap wajahnya. "Tidak, Bu. Saya hanya merasa kasihan sama Bapak. Setahun beliau seperti ini, sendirian. Rasanya hati saya nggak kuat melihatnya." Bu Ratih menghela napas panjang. Ia menatap Ardan sebentar lalu menepuk bahu Aulia. "Memang berat, Nak, tapi kamu jangan terlalu larut. Kadang orang seperti kita ini hanya bisa menerima kenyataan." Namun Aulia tahu, apa yang ia lihat barusan bukan sekadar halusinasi. Ada respons kecil dari tubuh Ardan. Dan ia yakin, itu adalah tanda awal. Malam itu, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap, Aulia masih terjaga. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Ardan sambil berdoa. Tangannya basah oleh tetesan air mata yang tak henti jatuh. Pagi itu cahaya mentari menyinari halaman rumah besar milik Arman Pratama. Burung-burung berkicau riang, seakan ikut merayakan kebangkitan tuannya yang selama ini terbaring koma. Rumah yang dulu sunyi, kini kembali ramai dengan langkah kaki para karyawan dan keluarga yang mulai berdatangan. Namun, di balik suasana hangat itu, Aulia merasa ada yang berubah. Ia khawatir setelah Arman sembuh, perannya sebagai si miskin yang kebetulan menolong akan berakhir begitu saja. Sore harinya, Arman memanggil Aulia ke ruang tamu. Tubuhnya kini tampak lebih segar. Wajahnya cerah dengan senyum yang jarang terlihat. "Aulia," ucapnya lembut, "duduklah di sini. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan." Aulia duduk dengan hati berdebar. Ia takut. Jangan-jangan dirinya akan diminta pergi. Sejenak ia menunduk, mencoba menenangkan hati. Arman menatapnya lama, penuh rasa syukur. "Aku sudah mendengar dari dokter. Mereka bilang,
Tidak ada satupun perawatan medis yang bisa menyembuhkanku. Tetapi tanganmu, warisan doa dan ilmu dari ibumu, justru yang membuatku bangkit dari koma. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena ketulusanmu, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Aulia buru-buru menunduk. Pak, jangan berlebihan. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Itu pun hanya warisan sederhana dari almarhumah ibu saya. Saya tidak pernah berharap balasan apa-apa. Arman tersenyum. Justru karena kau tidak berharap balasan, maka Allah memberimu balasan yang besar. Belum sempat Aulia bertanya lebih lanjut, masuklah seorang pria parubaya membawa map coklat tebal. Pak Arman, ini dokumen yang Bapak minta. Arman mengangguk lalu memberikan map itu pada Aulia. Buka dan bacalah. Tangan Aulia gemetar saat membuka lembaran pertama. Matanya terbelalak. Tercantum jelas nama dirinya dalam surat resmi. Arman telah menuliskan sebagian aset dan saham miliknya atas nama Aulia. Pak, ini apa maksudnya? Suara Aulia bergetar, hampir tak percaya. Itu adalah balasan kecil dariku. Aku tidak bisa membayar kehidupan yang sudah kau selamatkan. Tetapi aku ingin memastikan kau tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Mulai hari ini, kau bukan lagi pembantu di rumah ini. Kau adalah bagian dari keluargaku. Air mata Aulia jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar menahan haru. Saya tidak pantas menerima ini, Pak. Saya hanya orang miskin. Arman berdiri, mendekat lalu menepuk lembut bahunya. Jangan pernah lagi kau merendahkan dirimu. Kekayaan sejati bukan dari harta, tetapi dari hati yang tulus. Kau sudah membuktikan itu. Aulia, kini izinkan aku memberikan hakmu yang seharusnya. Suasana haru menyelimuti ruangan. Beberapa karyawan yang menyaksikan tak kuasa menahan tangis. Mereka tahu, selama bertahun-tahun rumah itu hanya dipenuhi orang-orang yang mengejar harta. Namun kini, justru seorang gadis miskin yang tulus hati mampu membawa kebahagiaan yang hilang. Malam itu, Aulia berdoa di kamarnya. Ya Allah, aku hanya ingin hidup sederhana, tapi Engkau memberiku balasan sebesar ini. Bimbinglah aku agar tidak lupa diri, agar aku tetap bisa berbuat kebaikan. Ia sadar, balasan tak terduga ini bukan hanya hadiah, tetapi juga ujian. Ujian untuk tetap rendah hati meski kini hidupnya akan berubah. Beberapa minggu telah berlalu sejak kebangkitan Arman. Rumah megah yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa dan aktivitas. Namun bagi Aulia, setiap langkah yang ia ambil bukan sekadar soal perubahan hidupnya, melainkan pelajaran berharga tentang arti ketulusan, kesabaran, dan doa. Di pagi yang cerah, Aulia duduk di teras sambil menatap taman yang dulu terasa menakutkan. Kini, aroma bunga dan suara gemericik air mancur terasa hangat, seperti menyambutnya. Ia menepuk tangan Raffi yang sedang membantu menanam bunga di pekarangan kecil. Raffi, lihat ini. Kita bisa menjaga taman ini bersama-sama. Indah, kan? Raffi tersenyum lebar. Iya, Kak. Aku senang bisa belajar banyak dari Kakak. Sekarang aku makin semangat sekolah. Aulia tersenyum hangat. Hatinya terasa ringan. Ia sadar, meski kehidupan telah berubah drastis, tanggung jawab dan kebaikan tidak boleh hilang. Kekayaan yang diberikan Arman hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Di sisi lain, Arman duduk di ruang kerja, menatap dokumen bisnis yang biasanya membuatnya tegang. Namun kini, hatinya tenang. Ia tersenyum saat melihat Aulia yang tengah menyiapkan minuman hangat. Aulia, panggilnya lembut. Ya, Pak. Terima kasih. Karena kamu, aku belajar arti kesabaran, ketulusan, dan bahwa manusia paling kaya adalah yang memiliki hati bersih. Aulia menunduk, tersipu. Pak, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan. Semuanya dari hati, bukan untuk balasan. Arman mengangguk. Justru karena itu, Allah memberimu balasan yang tak terduga. Kau telah menolongku ketika semua orang menyerah. Kau menunjukkan bahwa harta, jabatan,
dan kemegahan dunia tidak ada artinya jika hati kosong. Mata Aulia berkaca-kaca. Ia tersadar, segala kesedihan dan perjuangannya selama ini bukanlah sia-sia. Semua itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang sabar, tegar, dan tulus. Hari demi hari, kisah Aulia dan Arman menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak yang datang untuk belajar, bukan hanya tentang bisnis atau kekayaan, tetapi tentang ketulusan, doa, dan kesabaran. Aulia mulai mengajarkan totok punggung dan doa, bukan untuk mencari harta, tetapi untuk menolong orang lain sebagaimana ibunya dulu mengajarkannya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Aulia duduk di teras, menatap langit jingga. Raffi bermain di taman, Arman menyiapkan rapat dengan stafnya, dan burung-burung kembali berkicau. Suasana damai menyelimuti hati Aulia. Ia tersenyum lirih, mengingat perjalanan panjang yang telah dilewatinya, dari gadis miskin yang berjuang untuk adiknya, hingga menjadi orang yang berpengaruh dalam kehidupan seorang milioner. Semua itu terjadi karena ketulusan hati, doa, dan keberanian untuk melakukan kebaikan, meski hasilnya tak terlihat. Dalam hati, Aulia menundukkan kepala. Ya Allah, segala yang Engkau berikan bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menjadi jalan kebaikan. Jadikan aku selalu bersyukur dan rendah hati. Dan di saat itulah ia menyadari hikmah sejati dari semua yang terjadi. Kekayaan materi hanyalah titipan, tetapi kekayaan hati, kesabaran, dan ketulusan akan selalu membawa kebahagiaan yang abadi. Sejak hari itu, Aulia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, takdir yang tampak pahit bisa berubah menjadi indah bila diiringi kesabaran dan doa. Ia juga tahu bahwa keajaiban terbesar bukanlah bangkitnya seorang milioner dari koma, melainkan bangkitnya hati manusia untuk menebar kebaikan. Aulia tersenyum menatap Arman yang kini berdiri sehat di sampingnya. Pak Arman, terima kasih, bukan hanya karena harta atau jabatan, tapi karena Engkau telah mengajariku hikmah sejati kehidupan. Arman menatapnya hangat. Dan kau telah mengajariku arti manusia yang sesungguhnya, hati yang tulus tidak ternilai oleh apapun. Hidup mereka kini bersatu dalam kesederhanaan hati dan kebaikan, menyadarkan semua bahwa kekayaan sejati adalah kasih, doa, dan ketulusan yang tak ternilai.